Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi dengan saya Imam. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok psikologi pendidikan mendapatkan tugas yaitu melakukan observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan amanat yaitu untuk mengunjungi salah satu SMK untuk mengobservasi tentang materi psikologi pendidikan. Nah, SMK yang kami pilih yaitu SMK yang 3 Cimahi, dan tema yang kami angkat dari kelompok kami yaitu mengenai memfasilitasi atribut psikologis peserta didik. Pada kesempatan kali ini kita melakukan metode observasi ini yaitu metode wawancara, yaitu dengan cara mewawancari salah satu guru BK di SMK yang 3 Cimahi. Jadi melalui penelitian yang sebagai tugas psikologi pendidikan ini, di sini kami melakukan penelitian ke salah satu sekolah yaitu SMKN 3 Cimahi. Nah, ada sebuah pertanyaan dari kelompok kami yaitu mengenai sekolah ini, ya Bu. Bagaimana pertanyaan ini sebenarnya yang pertama, ya pertanyaan dulu Ibu. Yang pertama, bagaimanakah sih menurut pandangan Ibu mengenai siswa-siswi di sekolah ini? Baik itu apakah lebih kental ke SQ-nya, spiritualnya itu bagaimana, terus intelijennya bagaimana, dan juga emosionalnya bagaimana? Tentang SQ-nya, IQ-nya dan sebagaimana. Ya, kita di sini memang punya program di sekolah ini. Pertama kita mulai mereka dulu. Mereka yang masuk ke sini. Jadi mereka yang sudah diterima di SMK 3 itu kita wawancara satu persatu. Jadi kalau ada 500 peserta yang masuk, ya kita wawancara 500 orang gitu ya. Dan di dalam wawancara di situ kita ungkap prestasi yang pernah diraih sebelumnya, kan seperti itu. Kemudian di sini juga ada program pada saat PPDB itu rangkaian dalam penerimaan siswa baru itu selain tadi wawancara ada juga tes baca tulis Quran. Ya, jadi kita sudah deteksi dari awal tes baca tulis Quran. Nah, kemudian apakah hanya di situ? Kemudian olahraga juga sama. Ada tes untuk olahraganya, tes kesehatan. Kita juga ada psikotesnya di sini juga. Nah, jadi kita juga tingkat intelektualnya juga kita lihat. Nah, jadi kalau di sini begitu kita tahu hasil, misalnya ternyata dari tes baca tulis Quran banyak siswa yang belum melek baca tulis Quran, misalnya belum melek Quran lah gitu. Itu di sini kita sudah programnya lebih dalam. Pertama, kita tiap hari Jumat itu ada program Jumat bersih, ada program Jumat untuk senam, dan kemudian ada gerak jalan, misalnya itu kita rolling. Ada jumsi Jumat bersih, dan ada Jumat. Tiap Jumat itu kita baca sholat duha bersama, yasinan seperti itu. Itu yang di pagi hari ya. Jadi yang di pagi hari ada yasinan, misalnya itu bareng semua guru, siswa tiap hari Jumat itu kumpul di lapangan. Nah, kemudian nanti yang siang itu ada jadwal baca tulis Quran, pendalaman baca tulis Quran. Misalnya sekarang kita datangkan dari Darut Tauhid dan ada guru tambahan di sini gitu ya. Jadi jadi kita bagi. Nanti ada yang kalau yang sudah mahir itu dari hafiz Quran dengan Qur'an, dan yang belum itu ada dari mulai Qur'an. Nah, jadi kita bagi itu di hari Jumat. Jadi ada jadwal untuk minggu ini kelas mana. Itu jadwalnya nanti di masjid. Setelah Jumatan itu di masjid ada program seperti itu. Jadi kita ada pendalaman dengan harapan mereka yang masuk SMK 3 ini itu bisa paling tidak spiritualnya. Paling tidak ya ikro bisa lah gitulah. Kemudian surat-surat pendek itu minimal ada yang kan, karena di sini pernah saya tes itu surat pendek nggak bisa ya, pun tabat jaga aja nggak bisa gitu ya. Nah seperti itu. Dan kemudian saya sendiri kalau misalnya acara nih ada anak-anak yang sakit, ya kan, anak-anak yang sakit, dan kan pasti ya sakitnya berbagai alasan. Karena berbagai alasan kita tidak ada alasan, pokoknya yang sakit karena apapun, yang benar-benar sakit ataupun yang sakit yang pura-pura sakit, itu semuanya kita kena hukuman. Hukumannya adalah itu tadi kita kenakan hafalan. Kita tunjuk, kita pilih. Kamu sekarang misalnya atak kasur, Bu nggak hafal atak kasur, kita turunkan lagi apa misalnya. Sampai kalau misalnya ternyata sampai tabat. Kalau yang yang nggak hafal atak kasur nanti teman yang lainnya selalu bimbing. Jadi
pada saat nanti yang lain upacara dia hafalkan itu, nanti dites yang hafal baru boleh ke kelas. Jadi paling tidak pada saat hukuman, pada saat upacara itu ada yang sudah satu surat yang dia sudah hafal. Oh, jadi di sekolah ini memang meskipun misalkan dari segi basic kan siswa itu beda-beda sekolah ya, misalkan asalnya dari mana, tetapi cara guru ataupun tenaga pengajar di sini cara memfasilitasinya itu selain dalam bidang akademis saja, misalkan meningkatkan bagaimana misalkan segi olahraga maupun pendidikan dan sebagainya, juga diajarkan mengenai spiritualnya itu sangat gitu, maupun itu dari segi kesadaran ataupun melalui paksaan melalui hukuman gitu, tetapi kita terapkan ke spiritualnya gitu ya, dan juga tingkat misalkan toleransi seperti yang tadi ya, misalkan tolong menolong gitu kan setiap hari Jumat bersih atau bagaimana gitu kan sering ya. Iya. Dan sekarang di sini kan memang di sini sebagai sekolah yang adipura kan, jadi karena basic lingkungan, jadi kita sudah mulai peduli dengan lingkungan. Karena peduli lingkungan di sini juga kita arahkan untuk rasa syukur kita kepada Allah kan, seperti itu kita ajarkan seperti itu. Jadi intinya ya karena tadi kan kita istilahnya bangsa ini membutuhkan orang-orang yang handal. Jadi kalau nilai mah nomor sekian lah, IQ itu nomor sekian lah, tapi yang terpenting kita ke spiritual dulu seperti itu. Karena mau tidak mau sekarang memang sekolah ini sekarang saya akan meningkat juga, ada kaitannya juga dengan yang pertanyaan kedua, bagaimana dari intelektualnya. Kebetulan tahun ini yang masuk ke sini tuh mungkin kategori berdasarkan hasil psikotes itu intelijensinya dari segi IQ itu ke bawah, banyaknya rata-rata ke bawah, ada yang di bawah gitu ya, borderline. Artinya di situ ini sebenarnya tantangan buat kita ya, istilahnya mau tidak mau berarti kan sekarang mau tidak mau suka tidak suka berarti sekolah ini sudah terima yang berkebutuhan khusus yang seperti itu. Nah itu juga kita paparkan, hasil itu juga kita paparkan di dalam, kalau di sini ada pembinaan kan untuk guru-guru itu setiap hari Senin. Jadi setelah upacara kita pembinaan itu selama setiap hari Senin itu jadi kita sampaikan apa yang kita temukan dari BK itu kita laporkan, dan termasuk kemarin setiap satu semester sekali itu kita mengadakan konferensi kasus. Jadi kita bahas kasus-kasus yang muncul dan menjelang ulangan umum. Jadi menjelang ulangan umum itu kita bahas konferensi kasus, sehingga nanti pada saat ini ada perubahan atau tidak nanti kita lihat, dan itu nanti ada semester berikutnya itu penentuan untuk nanti kemungkinan termasuk nantinya masukan untuk bisa menentukan aku penentuannya, artinya memberikan masukan pada saat nanti penentuan kenaikan kelas. Jadi anak ini bisa naik atau tidak itu juga kita dapat dari hasil konferensi kasus pertama itu akan muncul dengan konferensi kasus kedua. Yang ini ada perubahan atau tidak. Kesana. Jadi penilaiannya bukan hanya oleh kami, tapi oleh semua guru. Artinya anak yang punya masalah di sini bukan milik jurusan saja, tapi itu semua guru yang itu punya kewajiban untuk memantau dan membimbingnya, seperti itu. Jadi itu kita sampaikan semua. Kemudian karena untuk tahun ini memang intelektual dari segi IQ rata-rata pada umumnya rata-rata berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada banyak yang di atas rata-rata dan kualifikasinya yang sangat cerdas. Jadi untuk tahun ini jadi akhirnya kita juga lebih care kepada sikap gitu ya. Jadi pembelajarannya istilahnya care kepada sikap, artinya paling kita mengoptimalkan dengan hasil IQ yang ada gitu, benar-benar mengoptimalkan seperti itu. Di samping mungkin untuk akademik yang lainnya kita ada materi, guru-gurunya ada yang memberikan materi tambahan ya, ada guru-gurunya yang memberikan materi tambahan dan itu istilahnya, dan kita memang ada program yang namanya remedial. Nah kalau kaitannya tadi dengan kreativitas siswa dan seperti apa. Nah, kita gali dari kreativitas ini. Jadi walaupun IQ-nya kategorinya mungkin di bawah rata-rata bahkan mungkin ada yang di bawah rata-rata, tapi kita arahkan bahwa dia tuh punya potensi yang bisa kita gali. Dan pada kenyataannya alhamdulillah untuk kemarin busana aja kita anak-anaknya itu sekarang udah sering dipanggil ya, baru kelas 3 sekarang ini dan gabung dan ada di kelasnya. Itu kita ada acara kemarin Jawa Barat untuk budaya itu. Nah kita juara ketiga untuk ini budaya kemarin, untuk pakaian dari sarung yang berkaitan. Nah itu kreativitas anak-anak total, itu anak-anak yang bikin, bukan guru yang makan nih pola dan sebagainya seperti itu total anak-anak.
Jadi dari musik ngedesain bagaimana peragaannya musiknya dan dia pilih musiknya untuk apa, sampai ngedesain pakaiannya, aksesorisnya itu total anak. Dulu hanya mengarahkan saja. Nah, kemudian termasuk paskibra dan yang lainnya itu kita fasilitasi mereka yang di sini juga banyak ekstrakurikuler, termasuk misalnya yang senang karya tulis, kita juga karya tulis pernah dapat kan seperti itu. Kemudian yang sekarang hafiz Quran juga kita ada sampai sudah hampir 7, yang sudah hafal 7 juz gitu ya, yang sudah hafal 7 juz ada. Kemudian dari seni pupuh, jadi juara pupuh, juara pupuh juga iya. Di sini hampir pokoknya semua lini yang, karena kan kita punya masukan awal dari awal itu tadi kan wawancara prestasi yang pernah diraih apa, hobinya apa kan gitu ya, ada hobi, ada prestasi yang pernah diraih, itu kita catat dan itu nanti kita rekap dan itu kita bagikan kepada langsung di kesiswaan, itu kita umumkan sih ini bagus, ini bagus. Akhirnya di sini kita kan ada grup seni juga, jadi kita punya, kalau hajatan itu sini komplit, cateringnya kita punya grup lingkung seninya itu ada. Itu anak-anak diarahkan yang senang seni ke sana. Jadi yang untuk upacara adatnya, untuk yang jadi lengsernya, untuk jadi apa itu semua dari tim kita. Jadi kalau guru hajat ataupun siapa yang hajat boleh panggil kita. Nah seperti itu. Jadi untuk anak-anak sendiri kreativitas yang lainnya kita arahkan. Misalnya jurusan jasa boga, silakan, bukan hanya jurusan jasa boga. Di sini kita arahkan juga mereka untuk berani yang namanya bisnis. Mereka berani dagang. Jadi kewirausahaannya. Jadi kalau di sini anak-anak berjualan keliling ke ruang guru, ke kelas-kelas masing-masing, ke masing-masing kelas itu tukar dagangan ya. Jadi kita ke entrepreneurnya juga kita kembangkan ke sana. Artinya untuk apa, nanti anaknya ini mandiri gitu. Jadi anak itu mandiri, nggak malu, nggak gengsi, dan sebagainya. Jadi itu ada tiap-tiap jurusan sekarang sudah dibikin juga yang namanya UP, unit produksi. Nah, jadi di masing-masing jurusan itu punya unit produksinya. Unit produksinya apa nih gitu, yang bisa menghasilkan untuk jurusan itu. Gitu. Dan itu nanti larinya sebagian untuk ada kas untuk membantu siswa yang nggak mampu untuk ongkosnya, dan sebagian nanti ada untuk ongkosnya. Jadi istilahnya untuk membantu anak juga untuk ya anak juga berani jiwa usaha. Jadi kita nggak kasih ini kamu uangnya untuk ongkos sekiannya, nggak, kita nggak begitu. Tapi ini ada dagangan, kamu dagangan batiknya silakan kamu gunakan untuk ongkos kamu. Oh jadi di sekolah ini sangat seru sekali ya Bu. Jadi si anak-anaknya itu untuk meningkatkan kreativitasnya memang benar-benar si anak itu diberikan kesempatan gitu misalkan untuk mengembangkan kreativitasnya selain itu untuk misalkan meningkatkan misal apa sih keberanian gitu dalam melakukan kreativitasnya. Anak-anak itu juga diajari untuk peduli terhadap lingkungan, wirausaha dan juga sebagainya. Nah, itu kan udah dibahas oleh Ibu ini mengenai minat dan bakat Bu. Jadi di sekolah ini bakat-bakat yang mungkin terpendam atau kebanyakan dari siswa ini apa sih bakatnya? Iya mungkin yang kalau seperti mungkin kita tidak semua fasilitas yang mereka suka bisa kita adakan di sini ekskulnya, karena ekskulnya juga kita masih terbatas ya. Tapi pada umumnya mereka banyak yang sudah mengapresiasi. Kita kan ada English Club, kemudian sekarang kita untuk English Clubnya sendiri juga kita sudah dapat bantuan yang khusus sekarang itu dapat dari pemerintah Kota Cimahi itu untuk 20 siswa yang terbaik. 20 siswa yang terbaik ini dia dapat kuliah kursus bahasa Inggrisnya gratis cuma-cuma di samping ekskul yang lain. Dan ini yang dia untuk bahasa yang 20 orang ini itu kita sarananya semua difasilitasi sama pemerintah Kota Cimahi. Ini baru ya kita dapat bantuan itu, dan gurunya dari luar, dan ini dibeli untuk mereka jago debat, untuk nanti LKS dan sebagainya. Nah ini sudah dibeli. Di kita juga ada bahasa asing Prancis ya, bahasa Prancisnya Pak. Jadi ada untuk bahasa Prancis juga ada kumpulannya. Ini juga juara debat, sering juga tampil. Malah yang termasuk untuk seni di kita teater. Nah itu juga kita sering tampil di bahkan jadi bintang tamu di sana. Dan karena memang prestasi dari sana. Ini mungkin untuk bidang-bidang lain yang misalnya seperti kemarin berkuda, kita nggak ada panahan seperti itu. Jadi mereka silakan di tempat mereka yang lain. Jadi yang nggak ada di sekolah, mereka silakan di tempat yang lain. Nah, tapi misalnya kalau mereka punya piagam dan sebagainya, nanti kami urus kalau memang dia mau kuliah ke perguruan tinggi itu jadi modal bekal. Gitu. Jadi ada yang mungkin ada yang difasilitasi oleh sekolah, ada juga mungkin dia memfasilitasi diri gitu. Karena yang mungkin di sekolah ya dia mencari sendiri. Jadi misalnya
olahraga ya futsal, kemudian basket di sini ada, kemudian taekwondo, kemudian apa namanya semacam Asian kan juga itu selalu juara Indonesia. Nah seperti itu kita fasilitasi. Memang tidak semua bisa kita fasilitasi, tapi yang bisa difasilitasi oleh yang lain ya mungkin mereka cari sendiri. Nah seperti itu. Nah, Mbak Fatih, mengenai minatnya, itu kan kalau bakat itu sudah bawaan sejak lahir atau bagaimana? Mengenai minat, bagaimana minat para siswa di sini, baik itu kreativitas, belajar atau bagaimana minatnya, rata-rata bagaimana? Iya. Kalau masuk kejuruan di sini kan otomatis kalau masuk jurusan di sini kan memang berdasarkan minat dia. Jadi dia udah pilihan langsung kan. Dia mau pilih jasa boga, dia mau pilih multimedia, dia mau pilih busana, dia mau pilih perhotelan, dia mau milih administrasi perkantoran. Itu udah berdasarkan keinginan sendiri. Walaupun ada yang harus memang yang masuk sini karena disuruh neneknya, dia pengen ke SMA. Nah, nanti kita di sini berarti kan kalau nggak kurang minat, kita lihat gimana nih, kita ajarkan kayak gitu. Tapi kalau pada kenyataan dia sudah mencintai ya sudah, paling kita tinggal kita bina gitu, kita arahkan. So sekarang maunya kemana nanti, karena tidak sedikit seperti ini. Udah Bu, saya mah nggak apa-apa, enak juga kok sekolah di sini. Padahal minat awalnya dia nggak mau ke sini SMA misalnya. Tapi nanti begitu kuliah, nah di sini kita arahkan di BK. Nah jadi dari awal nanti yang mau masuk perguruan tinggi mana kita kenalkan. Jadi di sini ada program PMBK, bidik misi, kemudian kita kerjasama juga dengan perguruan tinggi swasta. Mereka datang, kita undang tamu, nah itu di kelas 3. Nah jadi nanti pendalaman peminatan lagi di situ. Dia mau kemana. Tidak sedikit kok yang tadinya dia jurusan tata boga, langsung jadi ikutan psikologi misalnya gitu. Dari jasa boga ternyata ya pada intinya dia dapat materi dari ininya, kemudian dia pengembangan dirinya pada saat kuliah ke sana. Yang awalnya dia tidak tersalurkan pada saat sekarang, mungkin nanti ke depannya. Jadi kita arahkan bagaimana dia bisa paling tidak selesai di SMK 3. Ilmunya juga bisa terpakai seperti itu. Berlanjut dari permasalahan yang tadi ya, kan Ibu bilang kalau misalkan salah satu untuk meningkatkan kreativitas siswa dengan bikin program kayak apa yang tadi kan? Ya ekskul, kemudian ada juga yang berhubungan dengan bakti sosial ya gitu ya. Nah yang tadi saya tanyakan, apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien, dan apabila program tersebut masih belum efektif kan, apakah program tersebut akan diubah atau diganti untuk selanjutnya atau gimana? Artinya setiap program itu tidak mutlak dan dinamis. Nah, sekarang yang terbaru itu juga sekarang asalnya kita kan hanya Jumat itu hanya per kelas aja. Nah sekarang kan kita sudah lebih perdalam lagi, ini masih banyak nih yang belum karena sekarang kan nambah guru lagi untuk guru tambahan dan latihan dan dimasukkan dalam pembelajaran. Itu untuk yang setiap minggunya itu ada jam pembelajaran itu pada saat misalnya yang belum ada ikro. Artinya kan di situ semuanya terus terus pembenahan kan di situ. Yang namanya program untuk mencapai kesempurnaan itu artinya kita nggak mungkin sempurna ya, tapi kan itu berkembang, semuanya juga berkembang. Nah dalam artian kita hanya mencoba semaksimal mungkin. Paling tidak sekarang kita punya anak itu yang punya satu yang kita arahkannya sekarang ke sikap mentalnya yang bagus, dan mungkin sekarang kreativitas. Nah kita sarana-sarana yang ada nih, kita ada ekskul apa-apa itu kan kajian berdasarkan tadi, kita tambahin apa lagi, nah seperti itu. Nah sekarang contoh misalnya seperti anak, Bu boleh nggak aku ingin ada bahasa Mandarin, Bu aku ingin ada bahasa Korea, kan seperti itu. Kan sekarang anak-anak gandrung dengan bahasa Korea ya seperti itu. Nah kita belum bisa fasilitasi bahasa Korea misalnya, tapi isunya paling tidak karena kan sekarang peminatnya juga mungkin masih baru 1-2 orang, itu belum kita bisa fasilitasi. Artinya kalau belum dengan peminat sedikit, sementara kan kita harus membayar untuk gurunya nanti yang datang untuk pembina, untuk pembimbing. Nah jadi kalau memang itu belum efektif, kita belum bisa realisasikan gitu. Tapi kalau sekarang bahasa Inggris kita sudah berkepentingan banget gitu kan. Termasuk sekarang misalnya guru-gurunya kan kemarin kan baru bantuan untuk siswa ya, untuk 20 orang siswa ini. Nah kan guru-guru gimana nih, termasuk saya sendiri kan mengajukan, Pak guru-guru kalau udah penting kan seperti itu. Apalagi kita dengan sekolah pariwisata. Nah ini kepala sekolah siapa guru yang mau, dan kepala sekolah akan mencarikan dananya. Nah itu kan artinya kita imbas. Dan di sini juga setiap hari Senin upacara kita berbeda dari yang lain.
Jadi apa namanya itu tadi satu untuk mengapresiasi, untuk meningkatkan motivasi siswa juga dalam tadi kaitannya dengan berbahasa asing. Jadi setelah guru pembina upacara, amanat pembina upacara itu langsung digabung pidato dari siswa menggunakan bahasa Inggris. Jadi misalnya sekarang bagian kelas 12 PH2 misalnya. Nah, kelas 12 PH2 ini nanti wali kelasnya siapa itu yang menyampaikan amanat pembinanya sebagai pembina, dan nanti siswa perwakilan dari PH2 itu harus pidato pakai bahasa Inggris. Nah, itu salah satu untuk memacu. Ada salah satu kan kita coba dibiasakan. Kemudian sekarang program tambahan lagi, bagaimana dengan karena tadi bahasa kategori sekarang udah penting, udah urgent gitu ya. Jadi sekarang baru minggu kemarin ini kita mulai luncurkan lagi. Jadi selain jumsi, pada program tiap hari Jumat itu selain jumsi, senam dan yang lainnya dimasukkan. Jadi kita keliling di rolling nih. Jumat ini kayak kemarin dikumpulkan di lapangan itu untuk conversation pakai bahasa Inggris. Jadi nanti guru bahasa Inggris itu yang memandunya semua. Jadi semua siswa digabung. Ini dipandu sama guru bahasa Inggris, guru bahasa yang sampel. Gitu. Jadi ini baru minggu kemarin, 2 minggu yang lalu itu program yang bahasa Inggris di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu tidak hanya monoton, sekarang jumsi aja, enggak. Kita bagi, karena siswa di sini kan hampir 1.300 ya. Jadi kalau yang pagi, memang ada sekolah pagi, ada sekolah siang. Nah kalau yang sekolah pagi ini kita bagi 2. Jadi yang misalnya kelas 10 dengan kelas 11, atau sebagian kelas 10 dan kelas 11 misalnya itu jumsi. Nanti kelas 12-nya di lapangan, misalnya apakah sekarang yasinan atau apa. Nah seperti itu. Nanti di rolling minggu ininya, jadi yang kebersihan ada, yang kegiatan di lapangan juga ada. Nah kalau yang jumsi itu dipandu oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi kegiatan pagi itu dari jam 7 sampai jam 8 itu kegiatan total pagi itu digunakan jam pertama aja. Jadi jam pertama itu digunakan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu pengembangan dan yang lainnya. Ya kan berdasarkan program tersebut ya, pasti kan tidak semua murid ya, tidak semua anak yang respect ya, ada juga yang cuek. Oleh karena itu adakah sanksi ataupun upaya-upaya dari ibu sendiri untuk agar semua siswa itu respect terhadap program tersebut? Yang jelas di sini itu program kita bagi tugas, jadi tidak semuanya di BK. Dalam artian BK kita menjaring tadi apa, kemudian kita sampaikan di forum, kita mau dibagaimanakan seperti itu kan ya. Kemudian kita juga termasuk mulai dari konversi kasus dengan anak-anak yang melanggar aturan seperti ini, kita mau bagaimanakan. Jadi kita semuanya berdasarkan remukan guru. Jadi semuanya keputusannya Dewan Guru. Kita mau memainkan, kita mau mengeluarkan siswa, itu bukan kata kepala sekolah, bukan kata BK, tapi kita serahkan lagi kepada Dewan Guru. Karena kita sudah punya dasar si anaknya, karena semua tahu, sudah mantap. Si anak ini mau dibayarkan sudah, kita keputusannya kayak gimana, kita sudah bina dan sebagainya kayak gimana, ada hukumannya. Dan itu nanti yang ada di sini ada tim GDN. Nah jadi kalau untuk yang melanggar aturan itu ada yang menyisir. Itu tim GDN dari kesiswaan. Jadi di kesiswaan itu ada yang disebut tim GDN itu untuk disiplin. Nah itu ada tugas. Jadi kita tunjuk ada guru yang bertugas untuk GDN itu ada 2-3 orang. GDN ditambah nanti dengan teman-teman lain kesiswaan yang lain itu gabung gerak. Jadi GDN nanti merekrut lagi teman-teman yang lain. Ayo bantu yuk sekarang kita nyisir kemana? Nah seperti itu. Jadi seperti upacara juga kan ada anak yang nongkrong di mana banyak warung. Tapi dengan banyak yang nyisir itu berkurang. Kan seperti itu. Karena sekarang juga yang termasuk yang misalnya mereka juga yang pura-pura sakit nggak mau pura-pura sakit. Kan di sini juga disisir. Kalau mereka yang nggak mau upacara disisir kantin, kamar mandi, kelas semua tuh disisir dulu. Jadi ada yang tim menyisir di sini, ada yang tim menyisir keluar. Gitu. Jadi ada tim yang menyisir. Nah, nanti kalau yang kesiangan gitu. Dan saya sendiri kalau kebetulan ada anak-anak yang terlambat itu pasti hukumannya itu kalau nggak baca surat-surat pendek kasih bacaan sholat subuh misalnya. Jadi dari niat sampai sujud itu dia harus baca. Di situ kan ketahuan anak ini nggak bisa tolaknya. Dan plus Asmaul Husna. Minimal anak itu harus hafal Asmaul Husna 20. Jadi silakan baca Asmaul Husna yang kesiangan. Nanti ditambah lagi hukumannya. Paling 1 jam pelajaran. Kalau udah yang lewat tadi 15 menit, tambah lagi hukumannya. Yaitu dia harus nyiram tanaman 10 pot misalnya. Dia 10 pot ambil air. Jadi tambah dan itu nanti dari lingkungan hidup. Karena di kita ada tim PLK.
untuk lingkungan hidup. Jadi yang menghukum itu bukan 1-2 guru, banyak. Jadi kan kalau hukum ini mikir dulu, aduh gue udah harus baca, harus ngapain kan gitu kan. Dan itu anak betul-betul ada yang nangis itu nggak hafal surat-surat, apalin dulu. Dong Asmaul Husna kudu ngapalkeun Pak. Dan hari itu juga udah harus hafal 20 Asmaul Husna udah harus hafal. Jadi paling tidak di sini minimal ada bekal utara sholat G, minimal Asmaul Husna 20 tiap pagi itu adalah yang diinikan. Jadi hukumannya baca Asmaul Husna 20. Nanti kalau itu kesian lagi tambah 30 kan gitu. Pikir gitu deh. Gitu. Tapi kalau yang udah biasa mah nggak jadi masalah. Iya kan tadi kalau misalkan dihukumnya dengan cara salah satunya dengan hafalan sholat ya, dan juga surat dan juga Asmaul Husna. Tapi kan tidak semua dari siswa ini beragama Islam ya, dan ada juga yang non Islam ya. Nah itu gimana sanksi untuk non Muslim sendiri? Kalau non Muslim itu nama-nama pahlawan. Nama pahlawan. 20 minimal. Jangankan 25 ge heseun. Ternyata di sini juga kan tragis buat kita ini. Ternyata anak-anak itu tidak mengenal pahlawan sendiri. Padahal pahlawan itu kan banyak banget gitu. Jadi nama terus pikiran lagi kan nanti sama siapa selain nama pahlawan apa kan tetap yang namanya nyiram tanaman karena kita tidak diperbolehkan untuk menghukum secara fisik. Jadi kita yang cari manfaat. Kalau tanaman kan tanaman kering daripada kalau musim hujan sudah gak ada yang nyiram ya. Tapi pada nanti mungkin memungut sampah kan seperti itu. Jadi hukumannya lebih banyak. Pokoknya memungut sampah minimal 10 atau 20 sampah yang kecil-kecil aja diambil. Jadi di halaman itu biasanya bersih. Jadi memungut sampah, store siapa dicatat kan seperti itu. Nah, ada hukumannya. Jadi lingkungan hidup juga biasanya suka request gitu ya. Hukumannya itu tadi ada termasuk salah satunya yang berkaitan kita dengan ini lingkungan, yaitu tadi mengutin sampah. Karena kita nggak boleh kontak fisik ya. Jadi termasuk mesin celana di dedel ya. Itu bukan kita yang dedel, kita yang sediakan putih dedel aja sendiri. Jadi Bu, sebenarnya ada satu pertanyaan gitu. Aku juga sempat dengar gitu dari temen aku juga punya gitu, misalkan di kelas dan juga di sekolah asal saya ya, di MA ya, di sana. Jadi ada satu siswa yang memang sulit gitu, bukan sulit untuk misalkan Ditangani ya, bukan ditangani, bukan karena bandel atau bagaimana, karena ada kekurangan atau bagaimana, kayak gimana ya, sulit menangkap pelajaran, terus sering dikucilkan sama teman-temannya. Apakah di sekolah ini ada atau nggak ada Bu? Ada. Ya, sebagai contoh begini. Tadi saya katakan ternyata kita juga pernah menerima siswa yang ABK berkebutuhan khusus. Oke, kita tampung dulu. Oke, kita terima dulu. Kan seperti itu. Dan kan sekarang sekolah juga nggak bisa mengabaikan hal itu ya. Gitu. Jadi kita, apalagi di sini kita dituntut juga harus mau menerima yang ABK kan begitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun mungkin gurunya tidak siap. Nah, kita pernah nih di jurusan jasa boga kita terima tahun kemarin. Nah, ternyata begitu kita pantau, itu kan yang memantau bukan 1-2 orang, artinya semua, termasuk saya juga observasi ya. Jadi pada saat anak ini mau praktek juga saya kontrol gitu ya. Jadi kita lihat pada saat motong wortel, kita kasih pisau. Kita kasih pisau dulu. Nah, kita kasih pisau, dia potong. Ternyata udah gitu, ini kan yang tajamnya nih kita kasih taruh ke bawah kan yang tajamnya. Kita meleng sedikit, ini sudah berubah yang tajamnya ke atas. Nah, ini kan berbahaya. Bahaya nih. Oke, kita lihat lagi, coba arahkan lagi terus, kita pantau. Sampai akhirnya selama 3 bulan kita lihat perkembangannya, dan ini akan membahayakan dia. Artinya nggak cocok. Jadi awalnya memang ini paksaan orang tua kan. Sebenarnya anak ini nggak cocok untuk dijus karena ini berbahaya. Akhirnya kita panggil orang tuanya berdasarkan pantauan, dan kepala sekolah pun kita panggil. Kepala sekolah juga diajarkan itu, kepala sekolah langsung turun. Ajarkan motor. Ya. Itu si wortel bulatnya gede, itu jadi sapak. Disuruh ngupas wortel itu bukannya terkupas, habis wortelnya itu. Habis. Dan itu tidak diputar-putar gitu aja sampai habis. Itu kepala sekolah menyaksikan. Jadi artinya kalaupun nanti kepala sekolah punya keputusan dan sebagainya, itu memang itu kemudian disampaikan di forum, anaknya kayak gimana kita panggil, nanti memang BK yang ditugaskan dengan wali kelas dan kapro. Jadi nanti yang menghadapi orang tua, Bu, ini begini hasilnya gini, ini akan membahayakan.
Nah kan kita sudah pantau gimana laporan dari guru selama 3 bulan ini, gimana perkembangannya, dan ternyata pada saat praktek ini membahayakan, ya akhirnya itu tidak bisa kita tangani di sini karena nanti berkaitannya karena kita bukan tempat kursus gitu ya. Kan kalau kursus mungkin satu-satu lebih bisa dibimbing. Kalau kita kan dengan satu kelas jasa boga 30 hampir ada yang 40 kan itu repot, dan kita sebenarnya ini udah keteteran karena harusnya 32 36 itu sudah 36 juga udah overload gitu sebenarnya untuk jujuran kami di sini. Nah jadi kan karena gurunya nanti kelelahan dan sebagainya, apalagi nanti akan berakibat fatal untuk dirinya itu ada. Jadi kita berikan lagi kepada orang tuanya, dan mungkin ini nggak cocok untuk SMK 3 karena yang berkaitan nanti berbahaya. Nah seperti itu. Contoh lagi misalnya ternyata ada epilepsi di jurusan busana. Nah, kita awalnya tidak tahu kalau itu epilepsi karena orang tuanya juga tidak mau tuh, karena orang tuanya begitu masuk ke sini pun itu mau tuh kalau anaknya epilepsi. Tapi efeknya pada saat kita takut kan pada saat jadi, karena di sini sering jadi kita sering kambuh, itu untung anaknya tangannya nggak kena mesin gitu. Pada saat menyalakan mesin, coba kalau kena pada saat jadi kasihan, itu kan membahayakan. Kebayang lagi kalau yang epilepsi ternyata di tata boga, bagaimana kalau dia sedang masak ke depan kompor dan sebagainya, atau mengangkat yang panas-panas, takutnya kalau jadi nanti kena tubuhnya, itu kan membahayakan. Itu juga kita sampaikan pada orang tua. Jadi kalau kita arahkan, mungkin dia nggak cocok mungkin untuk jurusan itu, mungkin ada yang jurusan yang lebih cocok lagi atau sekolah yang lebih cocok lagi untuk diri. Gitu. Jadi istilahnya yang lebih aman lah gitu. Akhirnya orang tua juga mau mengerti dan dia menarik diri. Yang tadi soalnya ada otomatis kan tadi seperti yang tadi anaknya kan karena anak yang ABK itu juga bisa kelihatan kan, ada yang mungkin akhirnya dia nggak punya kelompok karena mungkin disuruh ini nggak jalan kan gitu, dan teman-temannya otomatis dia menyendiri kan begitu, otomatis dia menyendiri. Nah ini juga kita sampaikan kepada orang tuanya perkembangannya seperti apa gitu kan. Jadi istilahnya dan memang kalau di tingkat 1 itu awalnya permasalahan yang banyak muncul itu adalah permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu yaitu, Bu aku nggak punya kelompok gitu kan, nangis, nggak mau datang ke temannya, nangis aja, biasanya nangis kan seperti itu. Oke, kita ajakin kayak gimana, karena kan ada banyak anak juga yang tidak mandiri kan yang seperti itu. Nah gitu, ini kan juga jadi PR buat guru-guru. Jadi nanti guru laporan Putri ini oke, nanti saya begitu guru yang bersangkutan ajar itu biasanya juga saya mantau di kelas ikut gitu. Jadi ikut di kelas, jadi saya lihat interaksinya kayak gimana, saya ajak ngobrol. Contoh kemarin di 10 PH 1 sekarang udah lumayan ya. Asalnya saya tanya aja gimana, kamu gimana? Gitu. Gak ada temannya. Dia duduk gitu. Tapi begitu dekat ini kamu senyumnya manis. Gitu kata saya, termasuk kan dia mulai. Nah, ternyata sekarang dia di kelas udah mau apa ya? Cuma mungkin nggak tahu belum bisa berbahasa. Sebenarnya anak ini punya potensi untuk bisa sosialisasi gitu ya. Jadi saya lihat, kamu senyumnya manis, kamu kenal nggak temennya? Siapa teman yang depannya? Dia bisa menyebutkan temannya. Baik nggak temannya? Baik. Dia bilang gitu. Kamu baik, suka ngasih coklat gitu? Enggak Bu, tapi baik aja. Artinya dia bisa berkomunikasi. Dan sekarang lumayan. Dia dengan sama teman-teman anaknya perempuan tapi sama anak cowoknya gimana? Sekarang tadi saya masuk keliling, Ibu kenal aku nggak? Kenal, ribet. Jadi pas dijawab, Ibu kenal aku nggak? Kenal. Karena yang saya tanya, saya coba saya ajak temennya, kamu tuh jawab apa? Biasanya kalau guru ada yang nanya itu nggak dijawab sama dia. Temennya marah, kamu tuh kebiasaan jawab kan seperti itu. Ibu saya bilang ke temen, Ibu ketosnya ya. Karena justru kita harus ajarkan biar dia mau menjawab pertanyaan guru dan teman-teman yang lain. Kita ajarkan, jadi kita balik ke temannya itu untuk meraih dia untuk mau ngajarin juga, ngajakin juga. Jadi bukan di pojokan, tapi karena dia belum terampil, ayo kita raih. Nah diajarin seperti itu. Jadi alhamdulillah, ada juga di PH2, PH2 begitu, nangis aja. Nah kan dia pintar matematikanya kan, pintar matematikanya. Tapi terus berteman dengan saya di Facebook, ternyata dia kalau yang komen dia dan yang ngasih jempol itu ratusan. Kok dia bisa ratusan itu kita kan senjata kita untuk kamu bagus lah, banyak banget yang jempol ibu aja kalah, ibu paling banyak cuma cepeng kata saya gitu. Kamu bisa 300, 500, ini hebat banget kan gitu ya. Yang ngasih jempol banyak teman, berarti kan kamu di sini juga bisa. Itu kan dasarnya. Kalau misalnya di jejaring sosial dia bisa sosialisasi, kenapa di dunia nyata kok nggak bisa?
ayo dong di dunia bisa, di dunia nyata juga sebenarnya asik kan. Nah kita arahkan demikian. Nah sekarang nggak ada laporan, asalnya teman-temannya laporan, Bu ini nangis lagi, sini nangis lagi, enggak sekarang. Karena kebetulan dia lagi Cilacap datang ke sini. Nah kalau di sini mungkin harian di Cilacap kan biasa gimana, nah sosialisasi kita angkat di sana. Baru nanti gurunya lapor, saya survei. Jadi di sini survei gimana nih, nah seperti itu. Ternyata alhamdulillah sekarang. Jadi kemarin sama wali kelasnya tidak dimunculkan tuh dalam konferensi kasus, artinya sudah ada perubahan. Yang dimunculkannya malah yang lain. Tadi kata ibu tuh kalau misalnya masuk jurusan itu dengan kemauan sendiri, tapi di dalam di dalam SMK ini adakah jurusan-jurusan yang harus masuk itu masuk diseleksi dulu gitu masuknya tuh? Ada gak Bu? Ada. Contoh begini, kita nanti makanya pada saat PPDB itu ada tim di PPDB itu pasti kita pasang yang namanya tim informasi. Jadi di bagian informasi itu orang yang harus menguasai tentang jurusan yang ada di kita, nanti arahannya kayak gimana, syarat-syaratnya seperti apa itu di tim informasi. Jadi kita informasikan dulu. Dan anak-anak yang mau masuk ke sini itu kita berikan kesempatan untuk memilih 2 pilihan. Pilihan 1 dan pilihan 2. Contoh, anak-anak yang mau masuk administrasi untuk masuk akomodasi perhotelan itu tinggi badan. Karena berkaitannya dia pasti kan kita kalau untuk kita cari itu tempat praktek magang mereka itu hotel berbintang, gitu kan? Kalau hotel berbintang kan pasti dicarinya itu yang ya tinggi badan itu sudah sangat mutlak. Posturnya. Ya dari situ. Nah ternyata yang posturnya nggak cocok kemana kan gitu, ya kan? Ini pilihan 1, pilihan 2. Nah misalnya kalau di tata busana walaupun dia nggak tinggi nggak apa-apa. Toh tidak semuanya di jurusan tata busana jadi modelnya. Toh jadi modelnya bisa dari jurusan lain, gitu. Dan di sini kan ada jurusan ada fashion show ya. Jadi ada untuk fashion show itu ada ekskulnya. Jadi ekskulnya itu bisa diikutin oleh anak boga, anak PH, anak manapun gitu. Nah jadi yang desainnya anak busana. Nah, kemudian di jasa boga, kalau jasa boga boleh dia nggak tinggi pun, karena dia mungkin bagiannya di kitchen, di dapur. Kecuali kalau yang bagian servis. Nah kalau bagian servis itu mau tidak mau mutlak kudu tinggi gitu. Gimana kalau bule kan harus kan gini kan, baki kalau pendek kan nggak jedak gitu. Jadi ada kaitannya dengan tuntutan dari pekerjaan perusahaan atau industri. Ya. Nah seperti itu. Jadi ada syarat-syarat tinggi badan kemana kan gitu. Nanti kalau kita arahkan ini kemana yang cocok, dan mereka memilih kan. Ada kan pilihan pertamanya saya akomodasi perhotelan dengan AP, ada AP dengan multimedia, ada AP dengan misalnya dengan apa kan seperti itu. Jadi cocok nggak nanti dia di pilihan pertamanya masuk nggak? Gitu. Jadi seperti yang sekarang diterima itu, contoh seperti sekarang kan peminat untuk di jasa boga itu membludak banget kan, ya kan membludak bahkan kita membuang di jasa boga itu. Nah ini kan kita arahkan kemana? Dia kan nggak mungkin terima di sini nih. Gitu. Nah seperti itu. Jadi kita arahkan. Nah, kecuali kalau misalnya nggak mau, aku mau kekerja di situ ya, tapi nggak diterima ya udah. Nah, itu di PPDB dia cari sekolah yang lain. Kan ya kalau nggak diterima ya sudah, mungkin dia cari sekolah yang lain. Nah, kecuali kalau dia mau ambil yang jurusan dipilih yang di sini ya, mungkin dia bisa misalnya. Tapi dia kekeh nggak mau pilihan 1 ya udah, dia kalau resiko pilihan 1 ya udah seperti itu. Gitu. Tapi tetap sekarang itu ada yang namanya pendalaman peminatan, kita kontrol kan. Yang tadi misalnya kan kita resiko tadi kan pilihan 1-nya pengennya ke jasa boga, terus kan sekarang nggak kan gitu. Kalau aku harus jadi gimana? Nah seperti itu, ini jadi kita pantau kesananya seperti itu. Cara-cara yang khusus untuk mengembangkan diri atau minatnya ke perkantoran itu Bu, siswa-siswinya tuh jadi fasilitasnya tuh apa saja untuk mengembangkan dirinya? Untuk mengembangkan dirinya? Iya. Ya, kebetulan ini jurusan administrasi perkantoran ini masih baru dibuka tahun ini, dengan multimedia tuh baru dibuka tahun ini. Tapi animonya subhanallah ngebludak ya sampai 4 kelas. Nah, jadi untuk administrasi perkantoran ini sampai ngebludak sampai 4 kelas. Nah, untuk di sini untuk mengembangkan dirinya, artinya kita perkenalkan itu dari awal
bahwa AP itu nanti calonnya kemana, dia tuh calon apa gitu kan, untuk bidang pekerjaan dia tuh kemana kan, seperti itu. Nah, kemudian sini pemandirinya apa nih, kalau memang dia ingin bersaing bagus dengan nanti kaitannya dengan karir dia, berarti dia harus menguasai paling tidak bahasa asing kan begitu. Iya. Sikap bahasa asing. Makanya di sini sekarang kita fasilitasi. Oke, kalau Anda ingin termasuk, tadi saya katakan bahwa sekarang SMK 3 tahun ini barulah 2 minggu kemarin ke belakang itu kita dapat bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi, dan hanya SMK 3 yang dapat bantuan itu. Entah kenapa, mungkin karena qualified dari SMK 3. Itu kita dapat bantuan untuk 20 siswa yang terbaik. Nah, kita dorong anak-anak. Kalau Anda ingin masuk kelompok yang sekarang yang 20 orang itu, silakan Anda berjuang. Berjuangnya dari mana? Satu, penilaian dari guru bahasa Inggris yang bersangkutan. Kemudian kan ada dari situ kan prestasinya dia seperti apa. Ya kan begitu. Itu kan di untuk pengembangan diri dia. Oke, salah satunya dari bahasa asingnya itu. Jadi kita drill misalnya sekarang, kalau kamu memang ingin punya perusahaan, masuk perusahaan asing yang terbaik gitu kan, ya silakan. Berarti kamu kemampuannya mau tidak mau ada gini, sikapnya harus seperti ini gitu kan. Kemudian bagaimana dari penampilan diri dia juga, bahasa dan seperti apanya, ya kita bangun karakter dari sekarang gitu. Karena punten tidak sedikit kan anak-anak yang masuk ke sini, anak perempuan berkerudung tapi bahasanya masya Allah gitu. Kemudian sekarang attitude-nya juga yang PR buat kita gitu ya. Yang seharusnya misalnya contoh makan sambil jalan, kan yang waktu zaman saya tuh diajarkannya tuh aduh dijaga banget gitu, yang cewek mah nggak begitu gitu. Tapi kan cewek-cewek sekarang kebanyakan gitu. Nah seperti itu kita ajarkan nanti ya, cara bicaranya kayak gimana. Dan itu memang nanti dimasukkan juga dengan tim dari Kapro. Di sini ada Kapro, jadi kepala program keahlian untuk administrasi perkantoran. Nah itu PR buat Kapronya. Kapronya sekarang ngapain, anaknya minta apa, itu seperti kemarin kami Pak, nanti pada saat pembinaan tiap hari Senin itu jadi ada evaluasi. Ternyata kebutuhan sekolah 1 minggu nih, ternyata anak-anak butuh apa itu sampaikan, Pak kami butuh komputernya yang harus begini. Ini kan yang Kaprong ini kan belajar dulu ke sekolah lain, sama kepala sekolah kan tugaskan, silakan survei dulu sekolah lain kayak gimana nya. Nah seperti itu, nanti hasilnya dibutuhkannya seperti apa. Nah jadi berdasarkan kebutuhan itu disampaikan di forum, disampaikan di kepala sekolah nanti melihat dan dengan sarana, oke yang dibutuhkan ini. Nah seperti itu, jadi mulai seperti kemarin misalnya komputernya harus ininya segimana, misalnya kayak gimana, itu kita sudah fasilitasi. Dan sekarang masih ada dalam rehab di bawah itu. Kalau banyak dari teknisi untuk komputer, jadi 3 lab kita sekarang sudah siap dengan kategori suspek masing-masing yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Nah seperti itu. Jadi kita juga untuk pengembangan diri dia. Contoh sekarang kan kemarin termasuk saya juga kan mewakili kepala sekolah menghadiri undangan dari dinas provinsi berkaitan dengan untuk kunjungan ke Jepang. Itu kan ternyata sekarang untuk kalau SMA itu sudah biasa kan, kerja kuliah di luar negeri itu udah biasa. Tapi kalau untuk SMK baru tahun ini itu Dinas Provinsi Jawa Barat mulai memfasilitasi sekolah-sekolah kejuruan itu kerjasama sekarang dengan Jepang. Nah, memang jurusannya masih terbatas ya, masih terbatas. Kemarin yang dimunculkan itu 8 jurusan. Jadi jurusannya dari SMK 3 sendiri yang kemungkinan bisa masuk untuk kerjasama di Jepang itu adalah jurusan multimedia dengan administrasi dengan akomodasi perhotelan. Jadi 2 jurusan itu yang kita bisa cocok. Nah seperti itu. Jadi di sana kita kontrak. Jadi anak-anak itu nanti dikontrak maksimal 8,5 tahun dan minimalnya 3,5 tahun. Dalam artian mereka bukan dikontrak untuk magang. Jadi dinas provinsi itu punya pemikiran bukan untuk magang. Jadi paling tidak mereka itu disekolahkan di sana setara D2. Jadi 1,5 tahun belajar bahasa Jepang dan kebudayaannya, 2 tahun baru kuliah sesuai dengan jurusan yang dipilih dari yang sesuai dengan MOU-nya. Nah seperti itu. Barulah nanti dari situ kalau anak yang memang mau kerja lagi di Jepang itu nanti di kontrak 5 tahun kerja di sana. Gitu kan, digaji di sana. Kalau tidak mau kerja di sana, mereka balik ke Indonesia tapi bekerja di perusahaan Jepang selama 5 tahun. Itu pekerjaan di Indonesia. Nah itu kan kita dorong juga motivasi untuk anak-anak. Mungkin sekarang ini kan baru akomodasi perhotelan dengan multimedia, tapi kedepannya siapa tahu kan. Nah kenapa
tidak kita dorong juga untuk anak-anak yang sekarang di administrasi perkantoran, mereka kan calon sekretaris misalnya, atau eksekutif muda misalnya, seperti itu. Kita dorong untuk mereka juga selain menguasai bahasa asingnya Inggris, ya silakan mereka mencari tempat yang lain karena kita belum memfasilitasi itu. Mereka silakan, sehingga mereka kalau memang istilahnya kita dorong lah mereka untuk mencari sendiri, misalnya kursus di tempat yang lainnya, kan? Jadi artinya paling tidak kita minta bahwa mereka tidak menguasai satu bahasa, tapi paling tidak dia bisa menguasai beberapa bahasa. Itu yang kita informasikan kepada anak-anak. Begitu. Jadi artinya ya kalau memang dia ingin bekerja di perusahaan yang bagus, ya harus bagus kualitas dirinya. Gitu. Kualitas dirinya berkaitan dengan apa? Banyak banget. Attitude-nya, sikapnya kan seperti itu. Mungkin intelektual keberapa, tapi paling tidak disiplinnya. Nah, seperti itu. Jadi kita arahkan disiplin mentalnya seperti apa. Nah, insya Allah yang namanya kalau anak bisa mengikuti ya silakan kan begitu. Artinya nanti di sini kan kita juga ada pengelompokan. Oh ini ada anak yang kelasnya bagus tuh kayak gimana. Jadi nanti kita tempatkan di perusahaan mana. Kan kita juga kan masih menggali untuk anak-anak yang ini kan nanti perusahaan mana yang cocok seperti itu. Gitu. Kalian tuh mulai muncul. Ya Bu, kan sekarang kan zaman udah makin modernnya, udah makin luas, udah makin canggih kan, daya saing juga makin tinggi ya Bu ya. Lagi sekarang banyak sekolah atau yang lebih bagus itu misalnya gimana. Nah, upaya dari sekolah itu apa? Misalnya setelah anak-anak nanti lulus, kita ambil aja contohnya administrasi perkantoran. Apakah sekolah sudah mengupayakan misalnya sudah melobi sebuah perusahaan untuk misalnya nanti setelah lulus tuh biar gampang langsung diterima, atau sudah bekerja sama-sama perusahaan lain atau bagaimana? Ya. SMK 3 di sini kita punya bursa kerja. Termasuk saya mengelolanya juga. Borongan. Bukti banget ditahan. Ya, kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi sebenarnya sebelum ada kelas administrasi perkantoran, itu dari Dinas Tenaga Kerja tawaran untuk administrasi perkantoran itu sudah banyak. Jadi seperti di PT Sony, itu yang ditempatkannya di Malaysia, kan gitu ya. Itu kita sudah kerjasama. Padahal itu bidangnya garapannya dulu untuk administrasi perkantoran. Bank, seperti bank BTPN, kita nggak ada untuk akuntingnya, kita nggak ada untuk yang lainnya gitu ya. Misalnya seperti itu, tapi mereka rekrut ke kita, dan anak-anak yang dari akomodasi perhotelan, dari tata busana, dibahasakan jasa boga, itu mereka yang berminat di bank ya sudah diterima di bank begitu. Jadi kalau kita di sini ya anak-anak nggak usah khawatir, kita tinggal kontak Dinas Tenaga Kerja kesini apa, nanti kebutuhannya dia mau apa, termasuk kita sudah kerjasama dengan yang di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja ada PT Sudinar. Itu rajin banget PT Sudinar datang ke sini kan gitu. Yang PT Sudinar itu banyak merekrut untuk tenaga-tenaga dari administrasi perkantoran gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ditanyakan bagaimana, kita udah nggak usah khawatir karena sebenarnya dari dulu kita sudah menjalin itu gitu. Tinggal hanya di kitanya yang jurusan yang sesuai tidak ada. Tapi sekarang dengan jurusan yang sudah ada, sudah gayung bersambut kan gitu. Termasuk dengan perguruan tinggi. Jadi kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Mereka yang mau melanjut, kalau dulu mungkin yang masuk SMK itu adalah mereka harus bekerja kan gitu. Tapi sekarang enggak, animo untuk kuliah itu melanjutkan tuh lebih tinggi juga buat mereka yang sadar bahwa ternyata aku prospeknya, contoh anak-anak akomodasi perhotelan, Bu aku ingin jadi manajer gitu kan. Dia nggak cukup, kalau ingin jadi manajer dia nggak punya kemampuan khusus saya bilang gitu. Nggak cukup hanya SMK sekarang itu. Daya saingannya lebih tinggi. Nah jadi alhamdulillah sekarang anak-anak yang kategori misalnya sekarang ya kalau sudah mencapai umur 20 tahun itu sudah banyak ke luar negeri. Dubai, Prancis, Inggris, Paris kayak gitu mereka udah pada berangkat. Mereka udah pada bahkan alumni tahun berapa itu perempuan aja udah bisa beli rumah di Kamarung situ 20 tumbak dengan rumahnya untuk ibunya. Itu udah nyampe begitu. Jadi kalau misalnya sekarang kalau saya tanya sekarang kalau untuk anak-anak administrasi untuk perhotelan, akomodasi perhotelan, kamu sekarang kemana? Bu aku Dubai. Target dia itu minimal Dubai. Tapi udah punya target luar negeri ya Dubai. Bahasa Inggrisnya mereka sekarang udah banyak yang bagus ya, bahasa Inggrisnya conversation udah, mereka kadang dengan guru juga sudah conversation udah pakai bahasa Inggris kan seperti itu gitu. Jadi guru juga walaupun ya saya juga walaupun nggak bisa kadang kalau di ruang guru kalau misalnya pas hari Rabu itu ya beleduk sendiri lah gitu pakai bahasa, walaupun kadang ya saka eling lah gitu, saka ingat gitu ya
seperti itu. Tapi itu paling tidak kayak kita mencoba lah. Dan anak juga berani mengoreksi, ibu, mungkin ini maksudnya karena salah mengucapkan, ya kita terima karena memang salah. Terus anak yang lebih tahu ya is no problem gitu. Bahkan anak ada yang bahasa Korea misalnya, terus ibu jawabnya harus gimana, misalnya saya kan bilang gitu, jawabnya gini, itu artinya apa? Ini selamat pagi ibu gitu misalnya. Oh iya, terus ibu jawabnya kayak gimana, kayak gini. Terus anak nanti pakai bahasa Prancis misalnya, kamu kalau ibu misalnya kan gitu kan. Terus ibu jawabnya bilang saka biang ibu, oh iya saka biang misalnya kayak gitu. Jadi ya sedikit-sedikit buat saya juga ya enjoy aja gitu ya. Jadi saya juga termotivasi ke guru bahasa Inggrisnya, kalau ke guru bahasa Prancisnya misalnya, madam gimana nih saya harus ngomongnya kayak gini, alah cangkel ternyata ngomong bahasa Prancis itu dibandingkan bahasa Inggris cangkel gitu. Jadi kita juga ngerasain kayak begini, itu motivasi buat kita juga sama seperti itu. Jadi kita kerjasama sudah ada ya. Jadi tanggung jawab bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menempatkan anak-anak prakerin. Nah, di samping ditambahan dari ya kadang minta bantuan juga, Putri kira-kira oke, saya mungkin ada rekan-rekan di sekolah lain, kemana tuh biasanya. Nah nanti atau teman-teman yang ngajar di sekolah lain yang ada administrasi perkantoran itu memberikan informasi. Jadi kita sering memberikan informasi dan kita mendatangi perusahaan yang bersangkutan gitu. Termasuk kan ada program kunjungan industri kan gitu. Kenapa kunjungan industrinya kemana, itu kita perkenalkan. Oke, kita kesini, kita bagi tugas nanti kan seperti itu gitu. Ya, terima kasih ya Bu. Maaf udah mengganggu waktunya. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang di sekolah ini, di SMKN 3 Cimahi ini memang bagaimana sekolah ataupun tenaga pengajar itu dalam memfasilitasi siswa-siswinya itu sangat baik sekali ya Bu. Jadi tidak hanya intelijen saja, tetapi spiritual juga dikembangkan, kreativitas dikembangkan, bakat bahkan misalkan udah lulus pun itu masih difasilitasi ya untuk mau kemana gitu ya. Mungkin kalau dari kelompok kami ya mengenai penelitian bagaimana memfasilitasi peserta didik yang penelitian yang dilakukan di SMKN 3 Cimahi ini dicukupkan sekian. Terima kasih ya Bu ya. Kembali kasih. Yeah. Saya juga mau menunjukkan mereka sebenarnya ada bukti fisik. Ini mereka yang sudah berangkat ke Malaysia. Ya, contohnya ada mahasiswa kita yang sudah mereka dan bekerja di Malaysia, bahkan sudah dapat nikah dengan orang Malaysia, dengan orang dengan orang luar. Dan ini sekarang sudah bekerja lagi, sekarang kembali ke Indonesia, ini sudah bekerja di Hotel Aston. Hotel Aston. Nah, sekarang balik lagi. Kalau Yara ini sudah balik lagi ke Malaysia dan karena diminta di Malaysia, nah untuk Yara Jatinugrahani, dia sekarang dikontrak di Malaysia, kerja di Malaysia. Ini mereka yang berangkat ke Malaysia. Jadi kita sudah, ini dari yang berangkatkan kita kerjasama dengan FP3T Tridharma. Jadi mereka mendapatkan 5 sertifikat. Jadi sertifikat nasional dan internasional. Ini contoh. Ya. Contoh untuk kita kerjasama. Ini. Ya. Dan kita juga mau ngasih ini. Oh, makasih jazakallah khairan. Oh, merepotkan padahal insya Allah. Mudah-mudahan tidak kapok, kalau ada kurang silakan datang. Yeah. Lose control.